selanjutnya kita dengarkan sedikit informasi untuk kata-kata dari Sayyid Abdullah Syami bin Mahfud Al-Habsyi, pimpinan dari Majelis Al-Islamiyah Moderni, Jamaiyah Al-Islamiyah Moderni. Pada beliau kali ya, tafadhalu sallu ala nabi. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi alhamdulillah Ana sudah di sini 2 kali. Alhamdulillah di sini banyak syabab yang dengan semangat, banyak remaja-remaja yang semangat sekali mengikuti majelis ini. Bahkan mungkin jamaahnya modern ini nggak sebanyak ini, tapi emang kadang kita jadi orang harus yang namanya semangat. Tidak di sini rata-rata bukan dari sini apa dari luar? Dari luar semua, ajib. Hampir sama kayak dari luar. Jadi Ana mau ngasih tahu beberapa tips and tricks untuk kalian yang pada pengen mau berubah nih. Jadi dalam buku Atomic Habits, Ana pakai buku Atomic Habits. Jadi dalam buku Atomic Habits ada namanya aturan 2 menit. Nah, Ana bagi fasenya jadi 4. Yang pertama kita ambil tentang sholat deh, tentang sholat yang paling gampangnya. Pertama gunakan fardu-fardunya, furudiha dengan fardu-fardunya. Terus kalau fase pertama ini udah enak, udah Allah Akbar, alhamdulillah, sudah selesai. Tapi ini syarat fase pertama nih harus hafal semua fardu-fardunya sholat, harus hafal semuanya, tentang fardunya, tentang sunnah abaat, sunnah hayat, dan penyempurnaan sholat. Nah, habis itu kita coba cek nih fase pertama udah nih, tapi jangan pakai nih fase pertama bilang gue mau berubah, udah pakainya ini terus nyamannya fase pertama, jangan pakai fase pertama. Pas udah nih naik, kita naik ke tingkat fase kedua. Fase kedua apa? Fase kedua kita pakai sunnah abaat. Sunnah abaat ada 5 yang ntar bakal dibahas insyaallah nanti sama Ustaz. Nah, habis itu fase kedua udah nyaman. Habis itu fase ketiga. Fase ketiga ini apa? Sunnah hayat. Sunnah hayat. Ada banyak sunnah hayat. Habis itu setelah melakukan udah nyaman nih, udah nyaman. Habis itu kita lanjut ke fase 4. Ke fase 4 ini penyempurnaan sholat aja. Paling gampang udah. Nah, jadi bagi kalian yang merasa malas, menuntut ilmu, banyak loh hadis yang membahas tentang apa? Tentang menuntut ilmu. Banyak dari hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi fardhu ala kulli muslim. Penuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Nah, dalam di sini pembahasan menariknya, Ana waktu itu pernah sempat dengar, Ana sempat baca bahwa ada tokoh dari kaum Zionis itu, mereka itu menganggap muslim remeh. Kenapa mereka menganggap muslim remeh? Karena mereka itu kurang baca. Nah, kan dibilang tuh apa buku jendela dunia. Di sini kita harus lihat kenapa mereka nggak suka, karena umat muslim sekarang yang kita lihat beda sama dulu. Dulu pada nasyid semua pada semangat, tapi kiri sekarang pada malas, pada udah terbiasa dengan produk kayak orang kafir. Bukan anak maksudnya boikot produk orang kafir, tapi kalau misalnya anak boikot, akhirnya anak nggak bisa pegang mie, akhirnya anak nggak bisa ini. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kita harus semangat belajar. Karena Rasulullah aja bilang fardhu ala kulli muslim, nggak ada fardhu ala kulli agil, ala kulli, kalau agil udah pasti ya, ala kulli baligh, nggak ada kan jelasin ala kulli muslimin balighin, yang muslim yang balik nggak ada. Semua dari kecil sampai dewasa. Habis itu kita lihat lagi tentang hadis di mana masalah tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu tariqan ila jannah. Nah, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Masya Allah, ini suatu nikmat yang luar biasa bagi penuntut ilmu. Bahkan banyak sekali kita mendapatkan hadis tentang dari riwayat Al-Jailami, talibul ilmi, talibul rahmah, penuntut ilmu, pencari rahmat, banyak sekali. Tapi perlu diingat, yang paling utama adalah tujuan. An-niyah. Niat ini, yang pertama, niat itu kan ada dalam satu hadis yang pasti pertama tuh di Sahih Bukhari dijelaskan, yang Sahih Bukhari dalam hadis yang pertama dijelaskan inna amal binniyat,
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, ini Ana baru dapat info ternyata dari baca buku. Ana baca The Courage to be Disliked. Katakan bahwa semua orang ini tergantung pada tujuannya. Itu menurut pendapat Albert Alder. Itu seorang psikolog terkenal. Jadi bagaimana kita lihat bahwa ini antara agama dan ilmu umum itu jelas nyatu. Makanya ini sebagai tujuan al-Islamiyah moderniyah menjadikan adanya kita ngasih tahu tentang dalil, habis itu kita jelaskan tentang fakta dan datanya. Kita bisa ngasih tahu bahwa kita ambillah sunnah Nabi yang paling kecil yang pernah ada, yang anak anggap semua orang remeh lah, tentang terutama baul, terutama buang air kecil. Nah, buang air kecil ini ada satu sunnah yang dimana jongkok. Sekarang orang-orang kita badannya apa? Diri, biasanya Ustaz ya. Nah, ini ternyata jongkok ini mengosongkan kantung kemih. Apa sih manfaat mengosongkan kantung kemih ini? Mengosongkannya adalah dengan cara mengosongkannya ini manfaatnya ada. Itu menghindari ISK, infeksi saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemih ini bahaya. Nah, makanya dari itu kenapa kita harus dalam segi kesehatan dan segi agama sangat berini dari bahaya, dari kemanfaatan siwak, ini apa segala macam. Dan itu sudah ada dalam Islam. Jadi ente kalau nyari ilmu umum balik-balik lagi ke Islam. Karena Anda yakin dalam satu buku, walaupun buku itu menjelaskan tentang ateisme, pasti dia bakal ada satu aja unsur yang nyambung ke Islam. Jadi Rabbi manfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.